Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di subuh yang cerah ini kita telah meraih beragam kebaikan dari yang maha baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita telah merasakan banyak nikmat dari yang maha memberi nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini rahmat dari Ar-Rahman Ar-Rahim kepada kita tidak akan mungkin lagi kita bisa hitung dan membilangnya. Cobalah kita hitung. Sejak kita bangun sampai saat ini, cukup itu saja. Tidak usah yang kemarin. Sejak kita bangun sampai saat ini, berapa nikmat, berapa kebaikan, berapa rahmat, kadarnya, luasnya, dalamnya. Kemampuan hamba melihat perkara ini adalah tanda kebaikan besar bagi hamba, tanda kedalaman ilmu hamba, tanda kekuatan kesyukuran seorang hamba. Kita baru saja terbangun dan di situ sudah terdapat sangat banyak nikmat. Mulai dari nikmat tertidurnya kita. Kalau terbangun berarti sebelumnya tertidur. Tertidurnya kita sudah merupakan nikmat besar yang tak satu pun obat, makanan, minuman, sesuatu yang bisa menggantinya. Apa yang terjadi pada diri kita saat tertidur sampai kita terbangun sungguh hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kekuatan kembali, fikiran kembali, tekad kembali. Kita rasakan ketenangan. Kalau dibicarakan lebih rinci lagi, apa yang terjadi pada organ tubuh kita, jantung kita, hati kita, lambung kita saat tertidur. Nikmat yang teramat besar. Tak ada setitik pun campur tangan manusia di situ. Bahkan campur tangan diri kita di situ. Semata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak tahu menahu. Kita tak sadarkan diri. Tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala beri nikmat besar itu. Kalau dirinci lagi lebih dalam,
apa yang terjadi pada darah kita, pada oksigen kita, pada saraf kita saat tertidur dan saat terbangun, kita telah meraih nikmat besar. Karena itu sangat pantas saat kita bangun, kita bersyukur kepada pemberi nikmat, memuji, memuja, dan menyanjungnya karena mencintainya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus ketika kita terbangun, hidup kembali, hidupnya kita adalah nikmat tersendiri, kebaikan besar tersendiri. Nikmat hidup adalah nikmat yang sangat besar, yang saat ini berapa banyak orang yang menginginkan kehidupan itu, tetapi sudah tak ada kesempatan untuk kembali. Mereka yang sudah berada di alam barzakh, orang tua kita, kerabat kita, teman-teman kita, tetangga kita, jamaah masjid kita, bukan ribuan, bukan ratusan ribu, bukan jutaan. Terlalu banyak manusia menginginkan nikmat ini. Walaupun sesaat, nikmat hidup. Hidup adalah kenikmatan besar. Dan kita masih diberi nikmat ini. Dua nikmat ini, uraiannya kita tidak akan mampu bisa membilangnya. Sementara saat ini bukan hanya ini yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Saat kita hidup, kita teringat untuk apa? Kita dibangunkan oleh apa? Kita adalah orang-orang terpilih. Banyaknya orang yang diberi nikmat hidup, tapi pikirannya apa? Kepada masalah ini, masalah itu. Kepada program ini dan program itu. Tapi kita dibangunkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangunkan untuk mewujudkan penciptaan kita. Dibangunkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terbangun adalah nikmat besar yang sangat besar. Kembali bertekad, kembali berkeinginan, kembali bersemangat untuk mewujudkan maksud kita dicipta adalah kemuliaan tak tertandingi. Allah beri hal itu kepada kita. Kita diberi kesehatan sehingga bisa mewujudkan niat dan tekad itu. Kita diberi kesempatan sehingga bisa hadir di tempat yang berkah ini. Dan banyaknya kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita. Salat subuh adalah kesempatan besar, nikmat besar. Jangankan salat subuhnya, apalagi berjamaahnya. 2 rakaat sebelum subuh sudah khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Ini kalimat terlalu enteng kita dengar, tetapi bobotnya sangat berat. Dan banyak di antara kita
tidak menempatkan bobot ini pada tempatnya. Lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Apa dunia beserta segala isinya itu? Melingkup semua kekayaan kita yang ada saat ini. Apa yang kita miliki jamaah? Mobil, kendaraan dengan beragam bentuknya, rumah dengan beragam bentuknya, alat tukar dengan beragam bentuknya. Apa yang kita miliki? Hanyalah setitik dari bahagian dunia ini. Hanya setitik dari bahagian dunia ini. Bumi, dunia beserta segala isinya, ini Todopuli dan sekitarnya hanya tidak sampai 1 titik itu. Kalau di peta. Sementara 2 rakaat subuh, dunia beserta segala isinya. Seluruh kekayaan yang ada di Makassar, seluruh kekayaan yang ada di Sulawesi, setiap kekayaan dunia beserta segala isinya yang ada di dunia, di Indonesia, di dunia, 2 rakaat subuh khairun, lebih baik. Kata lebih baik tidak disebutkan berapa jumlah sebenarnya. Kata lebih baik bisa 1 dunia plus 1%, lebih baik. Kalau dunia 1 dunia tambah 1 dunia lagi, tetap lebih baik. Masuk dalam lingkup lebih baik. Kalau 10 kalinya, tetap masuk dalam makna lebih baik. 2 rakaat sebelum subuh ini nilainya tidak terbatas. Yang disebutkan hanya ukuran terkecilnya. Yang disebutkan hanya ukuran terkecilnya. Iya, kalau kita belajar matematika, huruf yang kalau ditambah di belakangnya jadi kah dia. Iya. Ini lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Kembali kepada niat. Kembali kepada keikhlasan. Kembali kepada azam. Kembali kepada sidq. Kembali kepada kekuatan cinta. Kembali kepada seberapa luas harapan. Kembali kepada kedahsyatan takut. Kembali kepada penjiwaan, pemaknaan terhadap wudu. Gerakan-gerakan wudu. Bacaan doa berwudu, kembali kepada langkah-langkah ke masjid, mulai dari doa keluar rumah, langkah-langkahnya, bagaimana langkahnya, setiap langkahnya, itu semuanya mempunyai nilai-nilai ibadah. Dan semuanya bisa menjadi penentu apa dan bagaimana salat 2 rakaat sebelum subuh, dan apa dan bagaimana salat 2 rakaat subuh kita. Dan semua itu adalah nikmat tersendiri pula. Itu nikmat tersendiri pula. Anugerah besar yang sangat besar yang tersendiri pula. Menjadi orang yang suka berwudu. Menjadi orang yang memahami. Iya, saat air membasuh tangannya, dia meyakini gugurnya dosa seiring dengan tetesan air itu. Dan saat dia basuh tangannya, dia harapkan pengguguran dosa itu. Disertai dengan keyakinan akan pastinya pengguguran dosa itu. Ini nikmat besar. Siapa yang diberi kemampuan berfikir dan menginginkan perkara itu, telah diberi nikmat yang sangat luar biasa. Salat subuhnya, berjamaah subuhnya, ini luar biasa, nikmat besar tersendiri.
Salat berjamaah punya kemuliaan tersendiri secara umum. Dan salat berjamaah di masjid yang jamaahnya lebih banyak, di masjid yang jamaahnya lebih banyak, itu pahalanya lebih besar. Dan kita disempatkan berada di masjid ini, jamaahnya lebih banyak dibandingkan dengan banyak masjid lain. Nikmat besar tersendiri. Berapa banyak sudah? Setiap nikmat merupakan kemuliaan besar. Saat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ketika solat, maka alifnya, lamnya, haknya, mimnya, dalnya sudah merupakan kebaikan besar. Alif berapa kebaikannya? 10 hasanah. 10 hasanah. Satu hasanah berapa nilainya? Satu hasanah. Satu hasanah jamaah bisa jadi sebab selamat dari neraka. Satu hasanah bisa jadi sebab masuk ke dalam surga. Satu hasanah bisa jadi penentu derajat kita dalam surga. Sementara satu huruf ini sudah 10. Siapa yang menginginkan kita mendapatkan nikmat itu? Semata diri kita? Tidak. Keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita inginkan, kita niatkan. Karena itu kita dapatkan anugerah ini. Tapi pemberi yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak ada apapun nikmat yang ada pada kalian, tak lain kecuali hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini juga nikmat. Yeah. Kalau tidak percaya, coba. Nikmat besar. Nikmat ini, kalau kita pandai mensyukurinya, seteguk air bisa jadi penggugur dosa. Dalam hadits Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi tegaskan, seteguk air, sesuap nasi, kita nikmati, kemudian kita susul dengan Alhamdulillah, gugur dosa. Sudah nikmat, jadi penggugur dosa lagi. Siapa yang memberi? Siapa yang memberi jamaah? Kita? Terlalu takabur kalimat kita saat ini. Saya lebih takabur lagi, sebab kita mengikutkan orang yang lain. Saya sudah mengkhususkan dirinya. Kita hanyalah sebab. Pemberi hanya satu, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mannan Al-Jawad Al-Bar, yang maha baik, yang maha memberi anugerah, yang terus menerus memberi kemuliaan, yang maha merahmati. Al-Karim, yang kebaikan kemuliaannya sangat besar, tiada akhirnya. Kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada dalam taman-taman surga. Majlis-majlis ilmu adalah riyadul jannah. Kalau kita umrah, ini umrah sudah mulai dibuka. Alhamdulillah. Saat kita umrah, ketika tiba di kota Madinah, apa yang paling diharapkan orang saat masuk ke Masjid Nabawi? Ingin berada di Raudhah. Apa itu Raudhah? Raudhah taman. Taman. Adakah taman dalam Masjid Nabawi?
Ada taman di Masjid Nabawi. Ya, penggambaran kita taman, ya ada, kalau kita ada pohon duriannya, ada rambutannya, ada lansatnya, ada ininya. Ya. Ada taman di Masjid Nabawi? Tidak ada. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakannya, ma baina mimbari wa baiti raudatum mir riyadil jannah. Antara mimbar saya dan rumah saya, mimbar Nabi, rumahnya sebelah kanan. Antara mimbar saya dan rumah saya adalah taman dari taman-taman surga. Raudah, kata Nabi. Nabi yang bilang itu taman dari taman-taman surga. Orang pun berlomba untuk masuk ke dalam taman ini. Hanya tempatnya sempit. Ada waktunya. Itu pun tiba waktunya, kalau terlambat, kedahuluan. Harus ngantri lama. Tapi Masya Allah, Islam yang penuh dengan kemuliaan ini punya menawarkan raudah yang lain. Majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu. Kalau ada yang diberi kesempatan untuk sholat di raudah, untuk berzikir, berdoa di raudah, maka dia seperti berada di taman-taman surga. Oh, orang sangat ingin. Padahal ada kesempatannya lebih besar, lebih luas. Tak ada habisnya. Majlis-majlis ilmu. Raudah juga, kata Nabi. Taman dari taman-taman surga. Kenapa raudah di Masjid Nabawi? Kenapa majlis ilmu yang saat ini Allah anugerahkan kepada kita disebut sebagai taman dari taman-taman surga? Ayo lihat. Dua penggambaran memahamkan kita. Satu, saat kita masuk ke taman, apa yang kita rasakan? Ayo jamaah. Masuk taman gimana? Di mana di Makassar ini taman? Taman Macan. Yang ada macan penakutnya. Tidak bisa bergerak. Pusing, susah, masuk. Padahal hanya sedikit tempatnya, tidak ada juga yang bisa dimakan di situ. Tapi ada sesuatu yang tertata. Ada pemandangan yang lebih indah di situ. Ini taman yang nilainya tetapi sudah memberi efek. Ada tambahan kebahagiaan, ada kesejukan. Tapi kalau masuk di taman raudah yang sebenarnya, yang ada buah ininya tertata, ada buah ininya tertata, ada kolam ininya, ada aliran sungainya, suasananya, kesejukannya, ketenangannya, kedamaiannya, masuk di dalam nakalupain ranna, lupa pinjamannya. Itu raudah. Dia rasakan ketenangan. Kalau sebelumnya susah, hilang. Sebelumnya hilang perkara-perkara itu. Itu efek masuk taman. Saat berada dalam majelis ilmu, kita rasakan hal itu. Di kantor, di rumah, di pasar, banyak masalah. Tinggalkan dulu. Saya mau berada dalam majelis ilmu. Saya mau mendengarkan firman Allah. Saya mau mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Memang sengaja dia mau datangi. Dia mau nikmati itu. Sebagaimana orang masuk taman, mau apa? Mau menikmati. Mau merasakan pemandangan, mau merasakan keindahan, mau merasakan keteduhan, mau merasakan kenyamanan. Dia memang masuk majelis ilmu untuk itu. Maka saat dia dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya, fitrahnya, agamanya, ilmunya,
imannya memberi respon. Telinganya, pandangannya diperbaharui, diperbaiki. Niatnya, tujuannya. Masalahnya di luar dimunculkan di pembahasan. Oh iya, ini dia. Oh iya. Keluar terang, damai, bahagia. Majelis ilmu itu orang yang mencari ilmu. Orang tidak cari ilmu berada dalam majelis ilmu, saking baiknya majelis ilmu, tetap dapat imbasnya, tetap dapat kebaikannya. Dia tidak sengaja datang ke masjid untuk majelis ilmu. Duduk juga di sini bukan mau mendengar, sekedar mau duduk-duduk saja. Tetap dapat kebaikannya, tetap dapat rahmat dari majelis ilmu. Ini taman. Jadi bisa dipahami kenapa majelis ilmu taman? Yang kedua, ini yang kedua lebih jelas. Kalau tadi sentuhan fitrah, sentuhan perasaan untuk memahamkan, sentuhan akal. Kalau ini sentuhan ilmu. Nanti diilmui, nanti diyakini, nanti diterima, baru bisa paham. Hadits sahih tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dalam satu potongan Isra Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Ibrahim kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Muhammad alaihi salatu wassalam, sampaikan salamku kepada umatmu." Hebatnya ini kita, umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampaikan salamku kepada umatmu. Dititipi salam umat Muhammad. Oleh siapa? Oleh Nabi yang kemuliaannya, kehebatannya sampai saat ini tidak ada yang mencela Ibrahim. Berapa banyak orang Yahudi bernama Ibrahim, berapa banyak orang Nasara bernama Ibrahim, bahkan yang tidak memilih Ibrahim. Ibrahim dikenal kebaikan kemuliaannya. Walaupun yang mengikuti yang sebenarnya hanya orang-orang terpilih. Ibrahim alaihi salatu wassalam menitip salam untuk umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berpesan, sampaikan kepada umatmu, surga itu qi'an, kata Nabi Ibrahim. Qa'ah, tanah datar, luas. Belum ada bangunan. Pohon belum. Itu asal ilmunya. Surga itu qi'an, tanah datar luas. Wa ghirasuha, beliau lanjutkan, ghirasuha, bangunannya, tanamannya, pepohonannya yang dengannya jadi kebun adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, akan terbentuk kebun di sana. Alhamdulillah, kita tanam kebun di sana. Allahu Akbar, kita tanam kebun yang akan kita nikmati di sana. La ilaha illallah, kita berkebun. Apa hubungannya dengan majelis ilmu saat ini? Dalam majelis ilmu kita dipahamkan tentang subhanallah. Ilmu Quran dan Sunnah memahamkan subhanallah, betul-betul subhanallah. Sehingga kalimat subhanallah kita betul-betul bisa mewujudkan pohon penuh kebaikan. Dalam majelis ilmu kita dipahamkan makna la ilaha illallah. Kita semakin mengerti dan semakin mengerti makna dari alhamdulillah, makna dari Allahu Akbar. Itu majelis ilmu. Karena itu majelis ilmu adalah taman.
Berada dalam majelis ilmu, berada dalam proses menanam. Sebagaimana berada dalam majelis ilmu, kita sungguh merasakan ketenangan, kesejukan, kedamaian. Keluar dari majelis ilmu seperti keluar dari taman, siap kembali menghadapi huru-hara kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia sekarang huru-hara sudah kondisinya. Dalam pikiran kita luar biasa. Mau ini itu huru-hara dalam diri kita. Pikirannya, ininya, masalahnya kompleks betul. Masuk di rumah, masuk di kantor, dibawa semuanya yang di kantor, pribadinya yang di rumah. Kalau orang pasar, kompleks sudah. Tetapi Masya Allah, dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ajaran Islam ini, kita meraih ketenangan, kedamaian, siap lagi menghadapi cobaan dalam hidup ini. Yang mana cobaan dalam hidup mau tidak mau harus dilewati. Dan tidak akan bisa hidup tenang yang sebenarnya, bahagia yang sebenarnya, tentram yang sebenarnya, kecuali hanya dengan petunjuk yang di tangannya lah segala kebahagiaan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita dapatkan dalam majelis ilmu. Lihat banyaknya nikmat jamaah. Ceramah pertama sampai saat ini hanya memahamkan agar supaya kita pandai melihat nikmat, pandai untuk bersyukur. Saat kita pandai melihat nikmat, pandai bersyukur, maka alhamdulillah mudah. Saat alhamdulillah mudah, maka mudah untuk mengatakan la ilaha illallah, dan pasti subhanallah mengikut, dan Allahu Akbar itu akan jelas dalam ucapan orang yang pandai bersyukur. Sebab empat ini terhubungkan. Siapa yang tidak bisa menghubungkannya, maka apa sudah yang dipelajari dalam hidup ini? Ini empat tidak bisa lepas. Nabi ketika mengajarkan empat ini, Nabi bilang apa? Empat kalimat yang terafdal, termulia. Apa setelah itu kata Nabi alaihi salatu wassalam?